Yang kamu lupakan adalah temanmu sedang berlatih untuk mempersiapkan kompetisi nasional bulan depan. Ini sebenarnya tuh kata-kata buat siapa sih? Enggak, gimana sih katanya? Yang kamu lupakan adalah temanmu sedang berlatih untuk mempersiapkan kompetisi nasional bulan depan. Ya terus kenapa? Terus dia yang lagi berlatih itu suruh Yang hura-hura juga. Yang menunda. Gimana sih? Yang ini kan masih yang menunda-nunda kan, masalah menunda-nunda kan. Jadi untuk pemalasnya berarti kan. Yang kamu lupakan adalah ya nggak apa-apa dong, dia punya gerak sendiri karena mungkin dia nggak mungkin atau goalnya dia bukan nasional. Maksudnya yang si pemalasnya ini yang dibilang menjaga pekerjaan. Bukan atau mungkin juga yang berlatih itu karena punya kewajiban. Betul. Misalnya beasiswa. Harus nyari beasiswa, dan yang satu mungkin udah secure lah. Mungkin ya, nggak tahu juga. Jadi pemalas itu banyak faktor sih. Ya manusia beda-beda emang. Jadi kalau surat terbuka sih mending tujuin aja ke siapa gitu loh. Di CC. Misalnya saya nulis buat Abbas saja surat untuk Abbas yang pemalas gitu nggak apa-apa. Jadi biar Abbas saja. Ini karena kamu terbuka, jadi semuanya kena. Jadinya semuanya gitu. Pengen komen nih. Semuanya pengen komen gitu. Gerah. Lanjut. Ya itu sih karena tujuannya beda ya. Apa tadi? Kesimpulan slide ini apa sih tadi? Goalnya beda-beda. Ya karena tujuannya juga beda-beda. Kewajibannya beda-beda. Betul. Kok mentir terus apa sih? Duduknya miring sih. Yang kamu ada lagi nih, yang kamu lupakan adalah temanmu sedang berusaha keras belajar untuk Olimpiade bulan depan. Ya itu yang tadi tuh. Kompetisi nasional, sekarang Olimpiade bulan depan. Olimpiade olahraga atau nyatanya nih, aku dulu SMA ada seniorku, ya hitungannya premannya lah. Tapi dia juara Olimpiade MIPA. Berarti don't judge book by cover kan? Iya. Nah. Aku pertama masuk langsung diancam sama dia. Kenapa? Ya karena nama aku kan agak aneh ya. Benang Lintang Kalimantan itu. Dia langsung, kamu nama pakai Kalimantan. Aku kan nggak kenal ya, jadi tak jawab aja. Yang ngasih nama bapakku kok. Nggak terima. Dah, sempat hampir ditonjok saya. SMP? SMA. Tapi baru gue dari konco? Enggak juga. Enggak juga. Tapi ya karena dia udah kelas 3, kelas 1 ya. Jadi aku naik kelas 1, dia udah lulus kan. Tapi selama kelas 1 aku juga ya kenal. Karena dulu kelasku tuh agak mencil. Jadi yang kelas 1, 2, 1, 3, 1, 4. Dulu apa sih namanya? 10 ya? Atau SMA 10 kan? Tapi masih kan kelas 6, 9, 10 kan kelas 1. 10, 1, 10, 2. 10, 4 tuh jejer. 10, 5 di sini. 10, 6 di pojok lagi dekat parkiran gitu. Jadi karena emang sobonya jauh ya, jadi males kali ya. Ya enggak, emang akrabnya sama itu aja, males kesini juga. Dan dekat lapangan bola dulu. Jadi dulu di SMA itu mengubah tradisi ya. Maksudnya? Dari basket. Jadi bola. Jadi bola. Dari kelas 1. Maksudnya dari kelas 1. Kelas 1 kelas meeting, langsung ketemu juaranya. Tapi kita satu-satunya tim yang bisa nyetak gol. Kalah 5-2 apa 4-2 gitu lupa. Tapi habis itu tim itu nggak pernah kebobolan. Jadi hanya 2 itu dari tim kami. Saya nyetak 1. Keren. Pakai tendangan bola gila. Tendang asal. Gol. Entahlah. Ya gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata sih. Ya emang kalau ada yang pinter, emang kadang pinter tuh bakat ya. Ada juga yang bisa yang karena bakat. Kerja keras juga ada. Ada, cuman emang ada omongannya sih gini. Maksudnya saya setuju di mana dia saya sebenarnya nggak percaya bakat sebenarnya Mas. Saya sebenarnya salah satu orang yang nggak percaya bakat. Kalau misalnya itu bakat itu sebenarnya cuman nggak semua orang punya bakat sih, dan nggak tahu juga ya bisa nentuin bakat apa ya. Maksudnya gitu, maksudnya nggak ada misalnya kita lahir terus ada manualnya, ini bakatnya sepak bola gitu. Kan enggak, pasti kan Lionel Messi juga pasti kan latihan, si Cristiano Ronaldo juga latihan, terus kayak Depa Pepe ya yang main gitar akustik itu ya, Chung Hacung ya. Yang mana nih, Depa Pepe juga ada sih yang Jepang ya? Iya, yang Jepang. Depa Pepe itu kan juga kayaknya bukan bakatnya di musik, tapi mungkin karena emang dia kerja keras dan lain-lain.
Jadi saya sebenarnya orang yang nggak percaya bakat sih sebenarnya. Dan difasilitasi ya? Ya, dan ada privilege lagi sih itu Mas Danang, balik lagi ke privilege. Dan mungkin juga kalau misalnya orang yang pemalas itu mungkin dia orang kayak misalnya Mas Danang nih, yang teman tadi Mas Danang. Iya. Mungkin karena di keluarganya dia depres. Maksudnya kayak kayak misalnya ya? maksudnya kayak kamu tuh harusnya kayak gini kayak dikekang gitu loh Mas. Kan biasanya banyak tuh orang-orang tua yang kayak gitu misalnya. Aku maunya kayak gini, kamu jadinya kayak gini nih, sekolahnya di sini. Tapi kan anaknya punya will-nya masing-masing kan, punya keinginan masing-masing, punya. Ya tergantung nanti keras-kerasan tinggalan keras orang tuanya atau keras anaknya. Nah biasanya mereka langsung membelot biasanya ya kan, si anaknya pasti langsung karena buat ngelawan orang tua juga. Atau mungkin karena dia jadi nakal tuh karena dipres buat itu, pinter. Maksud saya itu, poinnya itu. Oh ya. Poinnya itu. Anda terlalu gini-gini Pak, kejauhan, jadi langsung tak set. Nah jadi poinnya adalah dia karena gali itu, karena nakal itu karena emang dipres sama orang tua. Bisa masuk buat jadi pintar masuk ya. Kayak gitu sih, jadi nggak bisa dibilang ya. Tapi kalau menurutku mending anakku nakal tapi pinter daripada tapi doang, tapi ya plongah mending agak nakal. Jadi Mas siapa ya namanya dulu ya, aku lupa juga. Kalau saya tuh tahu, lebih suka nanti anak saya tuh semoga ya si Kaap ini tuh jadi anak yang gimana ya, yang dia nggak perlu rajin ke sekolah. Maksudnya ya lu ke sekolah, cuman apa yang disampaikan sama guru dicerna dengan nalarnya dia. Maksudnya jadi nggak perlu rajin tapi lu harus pinter gitu, maksudnya nggak, paham nggak sih Mas Danang? Kalau aku sih pengen punya, nggak tahu ya, anakku masih di dalam biji ya. Jadi belum tahu bentuknya gimana. Jadi kalau aku pernah baca sih kayaknya kalau punya anak tuh jangan dijadiin cerdas doang, tapi cerdik. Kalau cerdas itu kan pendidikan. Kalau cerdik itu smart wise, maksudnya jadi, dari lingkungannya, dari pengalamannya lah. Kalau nggak salah tuh IQ sama EQ. EQ apa sih? IQ sama E ya. Emosional sama itu apa sih? Ada SQ-nya juga nggak salah. SQ itu spiritualnya. Jadi emang kudu balance ketiganya nih, nggak cuman IQ-nya aja. Nggak kudu balance sih. Salah satu menonjol nggak apa-apa, tapi jangan dilupakan tiga salah satunya gitu loh. Bener. Jadi nggak katanya ya, atau juga sih. Pada prakteknya sih bakalan beda sih. Iya, masih ada kompromi lah kalau kehidupan kan. Pasti. Tapi ya begitu. Ya maksudnya saya nggak pengen Kaap jadi anak yang rajin. Wah, ini nih depan guru nih kayak gini nih, ngerjain tugas nih gini. Ya itu nggak apa-apa. Cuman nggak perlu rajin dalam bersekolah sih, maunya sih gitu. Maksudnya tetap pinter dan memahami apa yang disampaikan gitu. Dan emang harus banyak bergaul sih Mas Danang. Kalau misalnya itu link tuh penting sih. Ya kalau sekolah itu jangan cuma buat edukasi, relasi juga dong. Penting itu. Bayar mahal-mahal kok cuma pinter doang. Nah, tapi setelah pinter tidak ada relasi. Nah, itu tidak bisa cari kerja. Tidak bisa dong, tidak bisa. Susah. Kamu siapa? Kalau ada yang agak nggak pinter tapi banyak ngomongnya, pinter ngomong ya mungkin kayak saya. Iya. Bisa langsung lulus, langsung dapat ya. Karena gitulah. Itu dikata sedikit. Malu juga sih. Tapi nggak tahu dikata apa enggak, bodo amat. Terus slide berikutnya udah jelas kan tadi ya? Tadi apa sih tadi? Yang Olimpiade, yaitu tadi udah pinter bulan depan ya. Pokoknya intinya sama nih antara si kompetisi nasional bulan depan dan Olimpiade bulan depan. Kalau kompetisi maksudnya kerja kerasnya. Kalau Olimpiade mungkin pintarannya. Udah kita bahas lah. Nah, moga-moga sih nyampe. Betul. Semoga nggak kemana-mana ya. Obrolan kita tuh semoga nggak kemana-mana gitu. Terus yang kamu lupakan adalah nextnya. Yang kamu lupakan adalah temanmu yang tidak update status sedang produktif merajut karya-karyanya sedikit demi sedikit agar bisa dibaca dan dikenal oleh orang banyak. Gimana? Saya baca lagi ya. Ulangin. Yang kamu lupakan adalah temanmu yang tidak update status sedang produktif merajut karya-karyanya sedikit demi sedikit agar bisa dibaca dan dikenal oleh orang banyak. Mas Danang dulu. Sweet. Oke, saya duluan. Jadi nggak update status karena dia lagi produktif. Misalnya nggak usah nulis, nggak usah sedikit karya-karya untuk dibaca sama orang lain gitu. Kalau misalnya dia nggak update status, terus salah gitu orang yang update status. Maksudnya?
Ya maksudnya di sini kan nyerang orang yang sering update status, sedangkan orang yang tidak ada update status dia mungkin lagi sedang merajut karya-karyanya. Dan biasanya nih ya, di zaman sekarang, di zaman yang sekarang lagi ini, orang bikin karya dijadiin status. Bisa. Iya kan? Ya. Untuk mempromot, untuk mencari dukungan, nyari hype-nya lah, ya. nyari niche pasarnya kan juga dari sekarang gini, kalau bikin karya sebagus misalnya kamu bisa nulis sebagus Andrea Hirata tanpa publishing, tapi kalau enggak, maksudnya bisa nulis bagus kan kudu publishing. Cuman sebelum dapat publishingnya penerbitnya kan harus meyakinkan penerbit untuk ini. Ya mungkin caranya dengan update status apa, kalau misalnya teman-teman gambar diposting, nanti mulai dapat banyak commission, terus nanti bisa masuk agensi kan gitu. Media sosial jangan cuma dipandang sebagai tempat update status, bukan tempat bermalas-malasan. Enggak. Itu juga membuka relasi. Jadi karya sebagus apapun kalau nggak ada relasinya ya di situ-situ aja sebenarnya. Betul. Catatannya gitu. Kalau aku sih gitu ya. Bas, bentar Bas. Kok sekarang pakai topi sih Bas? Karena ada yang komen waktu itu, jadi saya dibilang Habib Avatar. Mungkin karena jenggotan dan bentuk dari dia itu kayak Avatar. Kalau tahu Avatar Eng, nah itu dia. Jadi untuk temannya Mas Danang, yang teman kuliahnya Mas Danang, saya bilang topi. Terima kasih untuk telah menonton channel kami. Terima kasih untuk telah menonton channel kami. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Aduh, menurut Mas Danang tadi kan gitu kan ya? Kalau masalah itu emang sebenarnya bukan cuma buat malas-malasan ya, bahkan banyak orang yang bekerja kerasnya di sosmed. Betul, kayak sosial media, admin satu. Terus CEO social yang optimizing itu searching. Jadi juga ada media sosial. Ya kalau itu mah emang kerja ya. Media sosial. Maksudnya yang kayaknya bukan kerja, cuman dia bekerja keras di situ. Bentar. Artis-artis kan banyak tuh. Di endorse itu kan harus update status, dan mereka kerja. Dan itu karya-karyanya dia gitu. Jadi nggak mesti orang yang diem itu jadi berkarya. Siapa tahu dia emang karena nggak punya kuota. Bisa jadi dong. Ya, kita kan mau ngeceknya gimana dong? Atau dia adalah orang-orang yang introvert. Kalau introvert mah bikin karya gimana ya publishingnya promotenya ya? Nah, orang-orang introvert itu mungkin dia orangnya introvert, nggak mau mempublish dirinya, karyanya mungkin. Ya karyanya mungkin masih bisa nang. Kalau misalnya dia nggak mau dilihat sama orang, tapi jadi dia mengupload anonim kayak gitu bisa kan? Tapi ada tuh dulu animenya apa ya, Ero Manga Sensei apa gitu. Apa itu? Jadi anak kecil di kamar, bukan anak kecil sih kayaknya ya, cewek pokoknya. Jadi dia di kamar terus, kakaknya tuh ya pokoknya ada deh Ero Manga Sensei apa gitu, ntar aja tuh bahasnya. Siap, nextnya. Ya. Soalnya belum nyiapin mau bahas apa. Cuman tadi selimuran kok kejauhan ya. Jangan kejauh-jauhan. Ya makanya nih. Nanti kita tak cut sendiri aja, belum siap bahan. Nanti malah di-kick sama para pendengar. Iya. Tolonglah ditonton lah, retensinya turun nih. Cuman 5 menit. Masa dari 30 menit retensinya 5 menit? Habis itu tolong dong di skip. Pindah video lain. Pindah channel. Pindah Deddy Corbuzier kayaknya. Lebih menarik dibanding kita. Lanjut ya? Lanjut. Terus kamu akan terus-menerus menyesali masa-masa di mana seharusnya kamu bisa jadi orang produktif, tapi kamu malah menghabiskan waktumu untuk nongkrong sambil ngopi, terus update status di Instagram dengan bangga mengklaim bahwa kamu adalah anak gaul yang sangat paham dengan tren. Balik lagi, kalau menurut saya mungkin itu adalah salah satu cara orang untuk membangun relasi. Iya. Untuk membangun relasi, untuk membangun channel, untuk membangun, sebenarnya gini loh. Kalau saya adalah tipikal orang yang ngumpulan. Ya. Mas Danang gimana? Sama, makanya bikin ini karena kemarin nggak bisa ngumpul-ngumpul kan. Ya.
Jadi saya tuh tipe kalau orang yang suka ngomong, suka ngumpul, jadi bikin ini gitu. Benar. Tapi kalau misalnya semua orang yang ada ngumpul di coffee shop terus dicap buat lu nyesel nih gue kayak gini nanti masa depan gue gini enggak, mikirnya nggak usah sejauh itu gitu. Kayaknya orang kalau ngumpul di coffee shop biasanya bahas kerjaan deh. Betul. Meeting kan dong. Betul, meeting. Agensi kreatif itu biasanya kalau meeting di coffee shop. Di coffee shop di mana dapat wifi gratis, bisa meeting lama, dan nggak usah mikir jajan di mana. Betul, udah di situ aja gitu. Tuh agensi biasanya meetingnya di situ gitu. Dan nggak semuanya harus jadi update status nih di coffee shop anak gaul. Enggak semuanya kayak gitu. Kalau gitu, anak gaul itu kan sebenarnya yang ngetap juga bukan dia sendiri kan? Bukan. Adalah orang lain yang mengecap, anaknya gaul banget. Enggak ada yang memproklamirkan sering ngopi terus nih, gaul banget. Kan mungkin karena dia doyan ngopi, ya, mungkin coffee addict. Dia lagi mempelajari bagaimana cara bikin coffee shop. Nah, bisa jadi. Jadi jangan judging terlalu cepat gitu. Jangan yang sering ngopi, yang sering nongkrong itu bakalan jadinya jelek gitu. Enggak semuanya itu kayak gitu. Enggak semuanya orang yang sering nongkrong, sering ngopi itu jadinya jelek gitu. Mungkin dia nongkrong, dia ngopi, dia update status, mungkin kerjaannya malah udah selesai. Iya. Atau dia mungkin dia terlalu pintar jadi ngerjain yang lain masih kerja keras, dia udah kelar. Iya. Terus tinggal update status. Celebrate merayakan dirinya kalau sudah selesai, memanjakan diri sendiri. Iya, tidak ada yang salah besok kerjanya lebih cepat lagi. Betul, tidak ada yang salah dengan nongkrong di coffee shop gitu dan update status nggak ada salahnya kalau menurut saya sih. Benar nggak sih? Kalau aku sih ya itu, ini kan ngulangin poin yang tadi ya sebenarnya. Iya, sebenarnya sih poinnya sama itu aja, muternya di situ. Muter-muter di mana orang. Tapi itu ya gimana ya, sosmed kalau dipandang jelek sih ya tergantung makainya. Ada poinnya game ya? Nanti. Nanti. Jadi emang sosmed itu adalah dua sisi mata uang kalau menurut saya. Ini tinggal pinter-pinternya. Semuanya adalah dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang mah kepake semua, bayar. Bukan. Kalau dua sisi pedang gitu mungkin. Dua sisi pedang. Nah, bisa buat nebas juga. Nah, jadi dua sisi apa lagi lu? Dua sisi. Yang jelek sama yang bagus. Enggak ada. Ya udah, dua sisi mata uang ya. Jadi ada dua sisi mata uang di sini di dalam sosmed dan di semuanya sih. Itu ada dua sisi mata uang. Jadi maksudnya kalau misalnya di sebuah internet itu, contohnya internet, kalau misalnya kita memilih yang bagus-bagus ya banyak manfaatnya sebenarnya itu internet, bukan? Sebenarnya kan kalau misalnya Anda mau yang negatif, kamu mau nyari apa di internet? Dari mulai jual ginjal, cara ngerakit bom, terus santet online, pesugihan online, itu banyak gitu. Apalagi yang namanya bokep itu masih di atas, masih terlihat, apa namanya, shallow web. Belum sampai di web yang dimana itu bisa ginjal, terus pembunuh bayaran ada di situ, terus gimana cara ngehack kartu kredit, belinya itu alatnya gimana, ada di deep web. Tapi yang positif banyak gitu kayak di internet. Gimana sekarang pun orang kantor-kantor nyari tenaga kerja banyaknya dari internet loh. Betul. LinkedIn. Betul. Terus jejaring seperti kalau di kampus saya ada jejaring MMTC itu. Tuh sering lah pekerjaan di-upload situ. Bahkan kadang ada yang lowongan yang khusus MMTC gitu ada. Kampus saya udah sangat sekarang. Itu karena sering saya coretin di MNK, sekarang jadi bagus kampusnya. Bapak dosen yang terhormat, Ibu dosen yang terhormat. Tolonglah nanti saya dibikinin patung gitu di depan MMTC saya yang. Kalau enggak tulisan DMNK aja. Oh ya, di bawah tulisan MMTC ada DMNK-nya gitu. Nah, itu mungkin masih bisa dan mungkin tolong dia belek deh.